Malam itu, langit gelap seperti ikut menahan napas. Lampu-lampu pelabuhan berkelip lemah, memantulkan bayangan panjang di atas aspal basah. Angin laut membawa bau garam dan aroma pertumpahan darah yang akan terjadi. Tak ada sirene, tak ada teriakan minta tolong. Hanya langkah kaki berat yang mendekat dari dua arah berbeda. Di satu sisi, geng pelabuhan, para penguasa dermaga, terbiasa hidup dari kerasnya ombak dan gelapnya malam. Di sisi lain, geng pasar malam, raja jalanan yang menguasai keramaian, tipu daya, dan kekuatan jumlah. Malam ini, tak ada wilayah, tak ada aturan, tak ada jalan mundur. Satu kesalahan kecil di masa lalu telah berubah menjadi api dendam yang tak lagi bisa dipadamkan. Tatapan penuh kebencian bertemu di bawah cahaya lampu kren yang berderit. Genggaman tangan mengeras, senjata seadanya siap diayunkan. Ini bukan pertarungan untuk nama besar, bukan untuk uang, bukan pula untuk kekuasaan. Ini adalah malam pembuktian. Malam di mana harga diri ditukar dengan nyawa. Malam di mana satu geng akan hancur, dan satu lagi hanya akan tersisa dengan luka dan penyesalan. Dan saat pukulan pertama dilepaskan, tak ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah mencekam malam ini, izinkan kami menyapa kalian semua yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita terbaik. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan segera dilunaskan hutangnya. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kota itu tak pernah benar-benar tidur. Siang hari tampak seperti kota pelabuhan biasa. Kapal keluar masuk, buruh memanggul karung, pedagang berteriak menawarkan dagangan. Namun ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu mulai menyala, wajah kota berubah. Di balik hiruk-pikuk itu, ada dua kekuatan besar yang diam-diam membelah kota menjadi dua bagian. Di wilayah dermaga, geng pelabuhan berkuasa. Mereka adalah pria-pria keras yang hidup dari laut dan malam. Tangan mereka terbiasa menarik tali kapal, mengangkat besi berat, dan menghadapi badai. Wajah mereka penuh bekas luka, bukan hanya dari perkelahian, tapi dari kehidupan yang tak pernah ramah. Di kawasan ini tak ada aturan tertulis. Yang ada hanya hukum kekuatan dan kesetiaan. Setiap kapal yang bersandar, setiap peti yang diturunkan, setiap transaksi gelap yang terjadi di balik kontainer, tak pernah luput dari pengawasan mereka. Para buruh tahu, jika ingin selamat bekerja, jangan melanggar batas. Polisi jarang masuk terlalu jauh ke wilayah ini. Bukan karena tak tahu, tapi karena tak semua masalah bisa diselesaikan dengan seragam. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, di jantung kota yang penuh lampu warna-warni, geng pasar malam menguasai wilayahnya. Mereka hidup dari keramaian, dari suara musik, tawa pengunjung, dan transaksi yang berlangsung cepat. Di balik gemerlap itu, tersimpan permainan kotor, pemalakan, perjudian, hingga bisnis gelap yang disamarkan sebagai hiburan. Geng ini berbeda. Mereka tak selalu terlihat kasar, tapi licik dan terorganisir. Banyak di antara mereka yang pandai berbicara, memainkan emosi, dan memanfaatkan celah. Jika geng pelabuhan menakutkan karena kekuatan fisik, maka geng pasar malam ditakuti karena jaringan dan pengaruhnya. Bertahun-tahun lamanya, dua geng ini hidup dalam keseimbangan rapuh. Mereka tahu batas wilayah masing-masing. Tak ada yang berani melangkah terlalu jauh. Kesepakatan tak tertulis dijaga dengan satu prinsip sederhana. Selama tak saling mengganggu, darah tak perlu tumpah. Namun keseimbangan itu perlahan retak. Bisik-bisik mulai beredar di sudut-sudut kota. Tentang jalur distribusi baru, tentang uang besar yang tak lagi mengalir seperti biasa, tentang orang-orang yang mulai serakah dan ingin menguasai lebih dari sekedar wilayahnya sendiri. Tatapan curiga mulai menggantikan sikap saling diam.
Para anggota lama merasakan ada yang berbeda. Suasana lebih tegang, percakapan lebih singkat. Senjata-senjata sederhana mulai dibawa, bukan untuk pamer, tapi sebagai antisipasi. Semua tahu, jika satu saja aturan lama dilanggar, maka kota ini akan berubah menjadi medan perang. Dan tanpa disadari siapapun, malam yang selama ini ditakuti itu perlahan sedang mendekat. Tak ada yang benar-benar tahu kapan masalah itu bermula. Yang pasti, semuanya dimulai dari satu pengiriman malam yang seharusnya berjalan mulus, seperti puluhan transaksi sebelumnya. Sebuah kapal tua merapat di dermaga paling ujung, jauh dari lampu utama. Muatannya bukan barang resmi. Peti-peti kayu tanpa tanda diturunkan cepat oleh buruh-buruh pilihan geng pelabuhan. Transaksi itu bernilai besar, terlalu besar untuk gagal. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal. Satu peti hilang. Bukan tercecer, bukan salah hitung, tapi lenyap tanpa jejak. Kemarahan langsung menyebar di antara anggota geng pelabuhan. Bagi mereka, kehilangan barang bukan sekedar kerugian uang, tapi tamparan harga diri. Dermaga adalah wilayah mereka, tak seharusnya ada tangan lain yang ikut bermain. Nama geng pasar malam muncul pertama kali dari mulut seseorang yang terlalu cepat menuduh. Katanya, ada orang pasar malam terlihat mondar-mandir di sekitar pelabuhan beberapa hari sebelumnya. Cukup satu gosip untuk menyulit api lama yang sudah lama mengendap. Tanpa penyelidikan, tanpa konfirmasi, kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Di sisi lain kota, geng pasar malam sama sekali tak tahu apa-apa. Mereka baru menyadari masalah ketika salah satu anak buah mereka diseret dari lapak malam, dipukuli tanpa banyak bicara, dan ditinggalkan setengah sadar di gang sempit. Pesannya jelas dan kasar. Darah menetes di aspal, teriakan tertahan di tenggorokan. Malam itu, darah pertama tumpah. Kabar menyebar cepat, lebih cepat dari suara sirene. Para anggota pasar malam marah. Bagi mereka, ini bukan sekedar tuduhan palsu, tapi penghinaan terbuka. Jika dibiarkan, mereka akan terlihat lemah di mata semua orang. Balasan pun datang. Sebuah truk logistik milik rekan pelabuhan dicegat di jalan belakang kota. Kaca pecah, sopir babak liur. Barang ditinggalkan berserakan sebagai pesan. Tak ada simbol, tak ada pengakuan, tapi semua tahu ini balasan langsung. Dalam hitungan jam, kota berubah. Orang-orang biasa memilih menutup pintu lebih cepat. Warung memadamkan lampu. Jalanan terasa lebih sepi dari biasanya, seolah semua makhluk hidup tahu badai besar sedang terbentuk. Para pemimpin geng menerima laporan demi laporan. Emosi memuncak. Suara-suara bijak tenggelam oleh teriakan balas dendam. Tak ada lagi yang bicara soal kesepakatan lama. Yang ada hanya satu pertanyaan. Kalau kita diam, siapa yang akan menginjak kita besok? Malam itu, keputusan dibuat. Bukan untuk berdamai, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan cara paling keras. Dan sejak detik itu, jalan menuju pertarungan besar tak bisa lagi dibelokkan. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika ponsel itu bergetar. Bukan panggilan, hanya satu pesan singkat, tanpa nama, tanpa nomor tersimpan. Pelabuhan, tengah malam, datang dengan semua orangmu. Tak ada ancaman tertulis, namun maknanya jelas. Ini bukan undangan, ini ultimatum. Di markas geng pasar malam, pesan itu dibaca berulang kali. Ruangan yang biasanya ramai mendadak sunyi. Asap rokok menggantung di udara. Beberapa anggota saling pandang, tahu bahwa kata-kata sederhana itu berarti satu hal. Tak ada jalan pulang dengan tangan bersih. Pemimpin pasar malam akhirnya berdiri. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu, menolak berarti kehilangan wibawa. Datang berarti mempertaruhkan segalanya. Namun dalam dunia mereka, mundur sama artinya dengan kalah sebelum bertarung. Di sisi lain kota, geng pelabuhan juga bersiap. Pesan serupa telah mereka kirim, dan kini mereka menunggu jawaban dalam bentuk kehadiran. Senjata seadanya dibagikan, rantai, besi, kayu, bahkan tangan kosong. Tak ada senjata api, bukan karena moral, tapi karena aturan tak tertulis. Ini urusan mereka sendiri. Orang-orang berdatangan dari sudut kota, motor tanpa lampu, mobil tua tanpa plat. Semua bergerak menuju satu titik yang sama. Jalanan terasa menekan, seolah kota tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak ada polisi, tak ada warga, hanya malam yang menjadi saksi.
Menjelang tengah malam, dua arus manusia bergerak dari arah berlawanan. Wajah-wajah keras, rahang mengeras, dan jantung berdetak semakin cepat. Beberapa masih berharap ini hanya gertakan. Sebagian lain sudah siap jika malam itu adalah yang terakhir. Lampu-lampu pelabuhan berdengung. Ombak memecah sunyi, dan ketika jam tepat menunjukkan pukul 12, semua yang pernah disepakati selama bertahun-tahun resmi berakhir. Pelabuhan itu akhirnya dipenuhi bayangan. Bukan bayangan krain atau kontainer, melainkan bayangan manusia yang datang membawa niat masing-masing. Dari arah timur dermaga, geng pelabuhan muncul lebih dulu. Langkah mereka berat dan teratur, seolah lantai beton adalah wilayah yang sudah mereka hafal sejak lahir. Beberapa mengenakan jaket lusuh berbau laut, sebagian lainnya hanya kaos gelap dengan tangan terbalut perban lama. Mereka berhenti di bawah lampu tinggi yang berkedip, membentuk barisan tak rapi namun solid. Tak lama kemudian, dari arah jalan akses kota, geng pasar malam datang. Jumlah mereka lebih banyak. Wajah-wajah muda bercampur yang tua. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menatap tajam tanpa berkedip. Mereka terbiasa dengan keramaian, tapi malam ini mereka berjalan dalam sunyi. Sunyi yang menakutkan. Dua arus itu akhirnya berhenti dengan jarak beberapa meter. Tak ada teriakan, tak ada cemoohan, hanya tatapan. Di tengah barisan pelabuhan, sang pemimpin melangkah maju. Tubuhnya besar, posturnya kokoh, wajahnya keras seperti besi berkarat. Setiap bekas luka di wajahnya adalah cerita lama tentang perkelahian yang tak perlu dijelaskan. Ia tak berkata apapun, hanya berdiri, menunggu. Dari pihak pasar malam, pemimpin mereka ikut maju. Lebih ramping, lebih tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia berhenti tepat di batas yang tak tertulis. Cukup dekat untuk saling melihat napas, cukup jauh untuk menunda benturan. Angin laut bertiup kencang, bau garam bercampur keringat dan emosi. Beberapa anggota mulai mengepalkan tangan, yang lain menggenggam rantai dan besi lebih erat. Detik-detik berjalan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan mereka. Seseorang dari belakang berbisik, "Kalau malam ini pecah, tak akan ada yang bisa menghentikan." Kedua pemimpin saling menatap lebih lama dari yang seharusnya. Tak ada kata damai, tak ada klarifikasi. Karena di titik ini, kata-kata sudah kehilangan maknanya. Lampu kren berderit keras, menyala lebih terang sesaat. Dan pada momen itulah, satu langkah kecil ke depan mengubah segalanya. Pertarungan tinggal menunggu percikan pertama. Tak ada aba-aba, tak ada hitungan mundur. Hanya satu dorongan kecil, dan neraka pun terbuka. Seseorang dari barisan belakang melempar pukulan lebih dulu. Entah dari pihak mana, tak ada yang benar-benar tahu. Namun begitu tinju pertama mendarat, suara benturan itu seperti pemicu senjata. Dalam sekejap, teriakan pecah, tubuh-tubuh saling menghantam, dan pelabuhan berubah menjadi medan tempur. Rantai beradu dengan besi, kayu patah menghantam punggung, tinju dan kaki bergerak liar tanpa ampun. Lampu-lampu bergetar, seolah ikut ketakutan. Beberapa orang terjatuh, terseret di aspal basah, bangkit lagi dengan wajah penuh darah dan amarah. Tak ada lagi barisan, tak ada lagi komando. Yang tersisa hanya insting bertahan hidup. Geng pelabuhan bertarung seperti ombak, keras dan langsung. Pukulan mereka berat, mematikan. Sementara geng pasar malam menyerang seperti badai, cepat, berkelompok, dan tak terduga. Dua gaya berbeda bertabrakan tanpa kendali. Teriakan kesakitan tenggelam oleh suara besi yang menghantam. Darah menetes di antara kaki, bercampur air laut yang merembes ke dermaga. Beberapa mencoba melindungi diri, yang lain justru semakin brutal, seolah malam ini adalah kesempatan terakhir membuktikan diri. Di sudut dermaga, satu anggota terpojok, jatuh tersandung kontainer. Sebelum sempat bangkit, dua orang menghajarnya bersamaan. Di sisi lain, seorang pria bertubuh besar mengayunkan rantai dengan mata merah. Tak peduli siapa yang ada di depannya,
Tak ada pemenang di menit-menit awal, hanya yang masih berdiri dan yang mulai tumbang. Para pemimpin belum ikut turun tangan. Mereka berdiri agak jauh, mengamati. Setiap orang yang jatuh menambah beban di dada mereka. Namun mundur kini tak mungkin. Terlalu banyak darah sudah tumpah. Dan ketika satu teriakan keras memecah malam, teriakan yang menandakan seseorang tak lagi bergerak, semua orang tahu pertarungan ini tak akan berhenti sampai batas terakhir dilampaui. Asap tipis mulai memenuhi area dermaga. Bukan dari api, melainkan dari knalpot motor yang ditinggalkan menyala, bercampur debu dan napas berat para petarung. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang lebih berbahaya dari tinju mulai terungkap. Di balik kontainer tua, seorang anggota geng pelabuhan tersungkur sambil menahan perutnya yang berdarah. Dengan suara parau, ia menarik tangan temannya dan berbisik terbata-bata. "Barang itu bukan mereka. Kita dijebak." Kata-kata itu menyebar pelan dari mulut ke mulut seperti racun yang telat disadari. Beberapa orang mulai ragu. Tatapan yang tadinya penuh amarah berubah menjadi kebingungan. Namun di medan seperti ini, keraguan sama mematikannya dengan serangan. Di sisi lain, pemimpin pasar malam menerima laporan serupa. Seorang anak buahnya yang terluka parah mengaku melihat wajah familiar saat pengiriman malam itu. Bukan dari pasar malam, bukan pula orang pelabuhan, melainkan orang dalam yang bermain di dua sisi. Kebenaran mulai terlihat, namun terlambat. Dua orang yang selama ini dipercaya, satu dari masing-masing geng, telah bersekongkol. Mereka imdik keuntungan besar, memanfaatkan permusuhan lama, dan menghilang tepat sebelum bentrokan pecah. Dengan satu pengiriman raib, mereka menyalakan perang yang tak mereka jalani sendiri. Pemimpin geng pelabuhan mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Setiap pukulan yang sudah terjadi kini terasa sia-sia. Setiap anak buah yang jatuh menjadi harga dari kebodohan dan emosi. Namun saat ia melangkah maju untuk menghentikan pertarungan, sebuah besi melayang dan hampir menghantam kepalanya. Kekacauan sudah terlalu jauh. Tak ada yang mau berhenti. Terlalu banyak dendam menumpuk. Terlalu banyak luka yang belum terbalas. Teriakan, "Hentikan!" tenggelam oleh benturan berikutnya. Di tengah asap dan darah, pengkhianatan itu menjadi kebenaran pahit. Mereka semua sedang bertarung untuk kesalahan orang lain. Dan ketika kesadaran itu menghantam, pertarungan justru berubah lebih kejam. Karena kini bukan hanya marah pada lawan, tetapi juga pada diri sendiri. Pertarungan tak lagi teratur. Bukan lagi soal wilayah atau kehormatan, melainkan siapa yang masih bisa berdiri. Di tengah kekacauan itu, satu persatu orang-orang kepercayaan mulai tumbang. Mereka yang selama ini menjadi tulang punggung, pengatur barisan, dan penenang emosi, kini jatuh tanpa sempat memberi komando terakhir. Seorang tangan kanan geng pelabuhan, pria tua yang dihormati karena keteguhannya, roboh setelah menahan serangan bertubi-tubi. Ia terjatuh perlahan, seperti kapal tua yang akhirnya menyerah pada karat. Saat tubuhnya menyentuh tanah, beberapa anggota terdiam sesaat, kehilangan sosok yang selalu mereka andalkan. Di sisi lain, pasar malam kehilangan penghubung terpenting mereka. Seorang pemuda cerdas yang biasa membaca situasi dengan cepat, kini tergeletak dengan napas tersengal. Matanya menatap langit gelap, seolah bertanya, mengapa malam ini harus berakhir seperti ini? Tanpa para tangan kanan, struktur runtuh. Perintah tak lagi jelas, sinyal tak lagi sampai. Beberapa anggota mulai panik. Ada yang mundur setapak demi setapak. Ada pula yang justru menyerang membabi buta karena takut kalah. Emosi meledak tak terkendali. Ketakutan dan amarah bercampur menjadi satu. Para pemimpin melihat semuanya dari kejauhan. Setiap orang yang jatuh adalah beban di hati mereka. Keputusan yang mereka buat kini memakan korban terlalu banyak. Namun menghentikan pertarungan di titik ini terasa mustahil. Tak ada lagi figur yang cukup kuat untuk menenangkan semua pihak. Di sela-sela jeritan dan suara benturan, muncul kesadaran kolektif.
Tak ada lagi yang memegang kendali. Malam semakin larut, tenaga terkuras, gerakan melambat. Namun kekerasan belum berakhir, justru semakin liar. Karena ketika orang-orang terbaik telah jatuh, yang tersisa hanyalah mereka yang tak punya apa-apa untuk hilang. Dan di tengah kekacauan itulah, kedua pemimpin akhirnya menyadari satu hal yang sama. Jika ini dibiarkan, tak akan ada geng yang tersisa untuk dipimpin. Kekacauan perlahan meredah, bukan karena damai, melainkan karena kejelatan. Di antara tubuh-tubuh yang tergeletak dan napas berengah, dua sosok masih berdiri tegak. Mereka tak perlu dipanggil, tak perlu ditantang. Langkah mereka saling mendekat secara alami, seolah malam itu memang diciptakan untuk mempertemukan keduanya. Pemimpin geng pelabuhan melepas jaketnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang tertahan terlalu lama. Setiap luka di tubuhnya terasa berdenyut, mengingatkan bahwa harga dari kekuasaan selalu mahal. Di hadapannya, pemimpin geng pasar malam melangkah maju perlahan. Wajahnya penuh lecet, namun matanya tetap tajam. Ia tahu, duel ini bukan sekadar penutup pertarungan. Ini adalah penentuan arah masa depan, meski masa depan itu mungkin sangat singkat. Anak buah dari kedua pihak spontan mundur, membentuk lingkaran tak sempurna. Tak ada sorakan, tak ada taruhan. Semua orang paham, apapun hasilnya, tak ada yang benar-benar menang. Pukulan pertama datang cepat, balasan menyusul lebih keras. Tinju bertemu rahang, tubuh saling menghantam. Setiap serangan diiringi napas berat dan amarah lama yang akhirnya dilepaskan. Tak ada teknik indah, hanya kekuatan, pengalaman, dan tekad untuk tidak jatuh lebih dulu. Pemimpin pelabuhan menyerang seperti gelombang, berat dan mematikan. Pemimpin pasar malam menghindar, membalas cepat, memanfaatkan celah sekecil apapun. Beberapa kali mereka hampir terjatuh, namun bangkit lagi, menolak menyerah. Darah menetes dari kening, napas semakin pendek, pandangan mulai kabur. Di satu momen hening di antara dua serangan, mereka saling menatap. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua orang yang sama-sama terjebak oleh pilihan mereka sendiri. Namun, hening itu singkat. Satu serangan terakhir dilepaskan, serangan yang menentukan segalanya. Dan ketika salah satu tubuh akhirnya jatuh berlutut di atas beton dingin pelabuhan, malam itu mencapai puncaknya. Semua orang menahan napas, menunggu siapa yang akan tersisa. Suara ombak kembali terdengar jelas. Bukan karena laut menjadi lebih tenang, melainkan karena tak ada lagi teriakan. Di tengah lingkaran manusia yang terdiam, satu sosok masih berdiri dengan napas tersengal. Tangannya gemetar, lututnya nyaris tak kuat menahan tubuhnya sendiri. Di hadapannya, sosok lain tergeletak di atas beton dingin, tak lagi bergerak seperti sebelumnya. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan lega. Yang ada hanya keheningan berat. Keheningan yang menekan dada setiap orang yang menyaksikan. Kemenangan terasa pahit, hampir terasa seperti kekalahan yang tertunda. Anggota dari kedua geng saling memandang. Wajah-wajah keras itu kini kehilangan arah. Mereka datang dengan kemarahan, tapi yang tersisa hanyalah kebingungan dan ketakutan. Banyak yang baru menyadari betapa banyak wajah yang tak lagi terlihat di sekeliling mereka. Pemimpin yang masih berdiri menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Tak ada kebanggaan, tak ada kepuasan. Yang ada hanya bayangan panjang dari keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Dan konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Beberapa anggota membantu yang terluka. Yang lain memilih pergi tanpa kata. Meninggalkan senjata seadanya di tanah. Malam itu, batas antara pemenang dan pecundang menjadi kabur. Semua kehilangan sesuatu. Entah teman, kepercayaan, atau bagian dari diri mereka sendiri. Di kejauhan, suara sirina mulai terdengar samar. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai penanda akhir. Akhir dari satu era kekuasaan yang dibangun di atas kekerasan. Ketika fajar mulai mengintip di balik kontainer,
pelabuhan menampakkan wajah aslinya. Sunyi, rusak, dan dipenuhi bekas luka. Seperti orang-orang yang berdiri di sana, mencoba memahami apa arti semua ini. Malam telah memilih siapa yang tersisa. Namun yang tersisa harus hidup dengan beban yang lebih berat daripada kemenangan itu sendiri. Cahaya matahari perlahan menembus kabut pagi. Pelabuhan yang semalam dipenuhi amarah kini terdiam, seolah ikut kelelahan menyaksikan apa yang terjadi. Beton dingin menyimpan jejak darah yang mulai mengering. Kontainer-kontainer berdiri bisu, menjadi saksi bahwa malam itu benar-benar ada. Orang-orang yang tersisa bergerak perlahan. Tak ada lagi tatapan menantang, tak ada lagi teriakan. Yang ada hanya wajah-wajah letih dan langkah yang terasa berat. Mereka datang membawa dendam, namun pulang dengan kehilangan. Pemimpin yang masih berdiri menatap laut lepas. Ombak bergulung seperti biasa, seakan tak peduli pada tragedi manusia. Di sanalah ia menyadari satu kebenaran pahit. Kekuasaan yang dibangun dari kekerasan tak pernah benar-benar kokoh. Sekuat apapun geng, semuanya rapuh di hadapan kesalahan dan emosi. Beberapa memilih pergi dari kota itu hari itu juga. Yang lain tinggal, mencoba merapikan sisa-sisa kehidupan yang porak-poranda. Tak ada lagi geng pelabuhan yang utuh. Tak ada lagi geng pasar malam seperti dulu. Yang tersisa hanyalah nama dan cerita yang akan dibisikkan sebagai peringatan. Fajar itu menjadi penutup dari satu malam panjang. Bukan akhir yang indah, melainkan akhir yang jujur. Karena pada akhirnya, malam itu mengajarkan satu hal. Tak ada kemenangan sejati dalam pertarungan yang dipicu oleh ego dan dendam. Yang menang hanya penyesalan, dan yang kalah adalah semua orang. Malam kelam itu memang telah berlalu, namun pesan yang ditinggalkannya masih terus bergema. Dari cerita ini, kita belajar bahwa amarah yang dibiarkan tumbuh hanya akan melahirkan kehancuran, dan ego yang tak dikendalikan mampu menyeret banyak orang ke dalam penderitaan. Tak ada kemenangan sejati dalam pertarungan yang digerakkan oleh dendam. Yang tersisa hanyalah penyesalan, luka batin, dan kehilangan yang tak bisa diganti oleh apapun. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kekerasan bukan jalan keluar, dan setiap keputusan yang diambil dengan emosi akan selalu membawa konsekuensi panjang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah setia menonton hingga akhir. Dukungan kalian adalah bahan bakar utama bagi channel ini untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup. Jika menurut kalian cerita ini bermanfaat, menginspirasi, atau menyentuh hati, silahkan tulis di kolom komentar. Mantap betul! Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang lebih menegangkan dan